Israel masih menghadapi perang multifront di tahun 2025, meskipun front di Suriah kini telah lenyap. Pada tahun 2024, Israel menghadapi berbagai ancaman termasuk dari Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak. Seorang analis media Jerusalem Post mengklaim perang multifront menjadi tantangan besar bagi Israel. Sementara itu, Iran terus memberikan dukungan kepada kelompok yang menentang Israel. Meski awalnya berfokus pada Hamas, Israel harus mengatasi serangan dari Hizbullah dan juga Houthi. Konflik ini memunculkan lebih dari 200 rudal dari Houthi serta serangan udara dari Hizbullah. Adapun Iran juga meluncurkan ratusan drone dan rudal, akibatnya memperburuk situasi di Israel. Selain itu, milisi di Irak dan Suriah terus menargetkan Israel dengan pesawat nirawak atau drone. Perlu diketahui, Hamas yang sempat terdesak kini bangkit kembali. Dengan perkiraan jumlah pejuang Hamas mencapai 12.000 hingga 23.000 orang. Meskipun Israel sempat menahan ribuan warga Gaza, Hamas terus merekrut anggota baru. Mengutip Tribun News pada 2 Januari 2025, pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya ribuan pejuang Hamas yang terluka. Perang multifront ini diprediksi akan terus menjadi tantangan besar bagi Israel pada tahun 2025. Pasukan Israel mengklaim serangan terhadap fasilitas rudal bawah tanah Iran di dekat Maisaf, Suriah. Operasi rahasia ini dilakukan oleh pasukan khusus Saldak pada awal September lalu. Target serangan berada di dekat kota Maisaf, termasuk fasilitas bawah tanah dan pusat penelitian militer Suriah. Kemudian media Jerusalem Post menerima informasi rahasia terkait operasi tersebut, namun baru-baru ini diungkapkan. Pasukan IDF menyatakan serangan ini dilakukan setelah mendeteksi transfer komponen rudal presisi oleh Iran. Komponen tersebut berpotensi menghasilkan ratusan rudal jarak jauh yang mengancam keamanan Israel. Mengutip Jerusalem Post pada 2 Januari 2025, Israel mengkoordinasikan operasinya dengan Amerika Serikat sebelum melancarkan serangan. Dilaporkan peningkatan serangan Israel ke Suriah terjadi sejak jatuhnya rezim Assad dan menurunnya ancaman pembalasan. Operasi ini menjadi bagian dari strategi Israel untuk membendung pengaruh Iran di kawasan. Dengan serangan ini, IDF menegaskan komitmennya melindungi keamanan Israel dari ancaman eksternal. Brigade Syuhada Al-Aqsa mengklaim menyerang pos pemeriksaan militer Israel di Awarta Nablus pada Rabu 1 Januari 2025. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan korban di kalangan pasukan Israel. Dikabarkan konfrontasi sengit meletus saat pasukan Israel menyerang kamp pengungsian Balata. Mengutip Al-Mayadin, para pejuang menggunakan senjata otomatis dan alat peledak untuk mengusir pasukan Israel. Selain itu, pejuang perlawanan di tepi barat juga terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan Israel. Diketahui serangan langsung berhasil dilakukan terhadap pasukan penyerang dan kendaraan militer Israel. Sementara pasukan Israel menyerbu kamp Balata, merusak rumah warga dan menggeledah barang. Dilaporkan pasukan Israel juga masuk ke kota Tamun dan wilayah sekitar kamp Fara'ah. Adapun patroli militer dan buldoser Israel mendukung serangan tersebut disertai dengan drone pengintai. Serangan Israel berlanjut dengan bala bantuan dari pos Hamra dan pengaturan pasukan di jalur utama. Menteri Pertahanan Israel Katz mengingatkan Hamas untuk menghentikan serangan roket dari Gaza pada Rabu 1 Januari 2025. Pasalnya Hamas berhasil menembakkan rentetan roket menghancurkan jantung kota Israel. Katz menegaskan Israel akan meningkatkan serangan jika roket terus diluncurkan ke wilayah Israel. Serangan roket Palestina dalam seminggu terakhir menyebabkan kerusakan parah. Namun roket tersebut dianggap sebagai pukulan politis bagi pemerintah Israel setelah 15 bulan pertempuran. Katz juga mengancam Hamas dengan serangan yang lebih intensif jika pembebasan tawanan tak segera dilakukan. Diketahui serangan udara Israel terbaru menyebabkan kematian lebih dari 12 warga Palestina. Dilaporkan total korban tewas di Gaza akibat serangan Israel telah mencapai lebih dari 45.500 orang. Adapun serangan Israel di Jabalia pada tahun baru menyebabkan 15 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka. Sementara serangan terhadap rumah sakit Kamal Adwan juga menewaskan lebih dari 20 militan. Selain itu, militer Israel menegaskan operasi ini bertujuan untuk mencegah Hamas berkumpul kembali di jalur Gaza Utara.
Parlemen Lebanon mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel pada Rabu 1 Januari 2024. Anggota Parlemen Lebanon, Ihab Hamadeh, menyatakan bahwa Hizbullah masih kuat dan siap menghadapi pelanggaran oleh Israel. Pernyataan ini menyusul berakhirnya gencatan senjata 2 bulan antara kedua pihak. Diketahui Israel berencana melanjutkan pendudukan di Lebanon Selatan setelah batas waktu yang ditetapkan. Hamadeh mengingatkan bahwa Lebanon akan melaksanakan tugas nasional. Hal itu terjadi jika pendudukan Israel meluas ke wilayah timur atau Suriah. Perlu diketahui sebelumnya Israel dan Hizbullah terlibat dalam perang brutal selama 14 bulan yang berakhir dengan gencatan senjata. Hamadeh menegaskan bahwa perlawanan Hizbullah tetap solid dan siap menghadapi agresi Israel. Pihaknya juga memperingatkan Israel bahwa pada hari ke-61 setelah gencatan senjata mereka akan merasakan kemarahan Hizbullah. Kini Hizbullah dan pemerintah Lebanon akan memastikan untuk mempertahankan wilayah Lebanon dari pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.